Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik teman-teman di kelas 4A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sekalian tetap berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar secara daring mata pelajaran matematika berkaitan dengan bangun datar. Nah, di kesempatan kali ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan materi yang kemarin. Kita sudah belajar tentang keliling bangun datar, persegi, kemudian persegi panjang dan segitiga. Nah, untuk pagi hari ini kita akan kembali belajar berkaitan dengan materi baru tentang luas bangun datar, persegi, persegi panjang dan segitiga. Baik, untuk langsung saja kita perhatikan materi berikut. Nah, kita akan belajar luas bangun datar. Nah, di materi ini kita akan belajar 3 buah bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi dan segitiga. Nah, insya Allah kalian sudah mengetahui bangun ini, dan kita akan kupas tuntas materi ketiga bangun datar ini. Silakan teman-teman juga membuka buku di ESPS-nya tentang luas bangun datar juga selain di materi video ini. Baik, yang pertama adalah luas persegi panjang, ya, luas persegi panjang. Di sini misalkan ada kotak, ya, ada kotak-kotak kecil. Kalau kita ditanya ada berapa persegi satuan yang menyusun persegi panjang di samping, baik, kita bisa menjawab dengan menghitung kotak saatnya satu persatu dengan beri nomor, ya. Jadi ada 1 sampai 24 gitu, ya. Jadi ukuran panjangnya ada 8 satuan dan lebarnya ada 3 satuan, sehingga untuk menghitung banyak persegi satuan dilakukan dengan 8 kali 3, yaitu 24 satuan luas. Jadi luas sama dengan panjang kali lebar, ya. Jadi luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, P kecil kali L kecil, seperti itu. Baik, untuk memudahkan memahaminya, kita masuk ke contoh soal. Carilah luas persegi panjang berikut ini. Nah, ini ada bangun persegi panjang tersusun dari kotak-kotak, ya. Kemudian ada 9 kotak untuk panjangnya dan lebarnya ada 4 kotak. Nah, panjangnya ada 9 satuan, kemudian lebarnya ada 4 satuan. Nah, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kita masukkan 9 kali 4 sama dengan 36 satuan luas. Jadi luas persegi panjang ini ada 36 persegi kecil, ya. Contoh soal kedua, sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Dengan cara yang sama dengan tadi, panjang kali lebar, ya. Panjangnya itu 16 kali lebarnya 9. Jadi 16 kali 9 sama dengan 144, ya, 140 cm kali cm sama dengan cm pangkat 2. Cara membacanya ini, ya, 144 cm persegi. Nah, di sini ada persegi. Ini adalah bilangan pangkat 2. Insya Allah nanti Ustadz akan bahasnya. Kemudian yang kedua adalah luas persegi, ya, luas persegi. Misalkan ada gambar seperti ini. Di sini ada persegi, kemudian disusun oleh persegi yang kecil. Nah, ada berapa persegi satuan yang menyusun persegi di samping? Dengan cara ini sama seperti tadi, kita ambil. Nah, di bawah itu ada 5 satuan, ke atas ada 5 satuan. Nah, 5 kali 5 berarti 25 satuan.
Jadi di persegi itu tidak ada namanya panjang kali lebar, tapi adanya adalah sisi S ya, sehingga luas persegi sisi kali sisi. Jadi luas persegi sama dengan S kali S, atau L sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat itu ya, sisi kali sisi. Langsung ke contoh soal. Baik, nomor 1 adalah hitunglah banyaknya persegi satuan yang menyusun persegi berikut ini. Ini ada gambar, kemudian ada ukurannya 6 satuan kali 6 satuan. Panjang sisinya itu ada 6 satuan ya, ada 6 satuan. Kemudian luasnya S kali S ya, 6 kali 6, maka sama dengan 36 satuan luas ya, satuan luas. Jadi persegi tersebut terdiri dari 36 satuan persegi yang kecil. Nomor 2, berapakah luas persegi yang ukuran sisinya 16 cm? Penyelesaiannya adalah L sama dengan S kali S. 16 kali 16 sama dengan 256 cm persegi. Cara membacanya 256 cm persegi ya, jadi dapat kita simpulkan kalau persegi panjang kali lebar, kalau persegi S kali S atau sisi kali sisi. Ya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, Ustadz akan menyampaikan bilangan persegi ya, bilangan persegi atau bilangan pangkat 2. Dalam menghitung luas bangunan persegi sangat penting bagi kita untuk mengetahui bilangan persegi atau pangkat 2. Pangkat 2 adalah mengalihkan bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 kali 6 36. 11 pangkat 2 11 kali 11 sama dengan 121 dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah perhitungan luas persegi, setidaknya untuk teman-teman kelas 4A ya, akan lebih baik jika bisa menghafal bilangan kuadrat ya, minimal mulai 1 kuadrat sampai dengan 30 kuadrat. Karena angka-angka ini sering muncul ya di soal-soal ulangan atau semesteran. Ya, alangkah baiknya bisa kalian hafalkan. Oke, contohnya, berapakah luas persegi yang panjang sisinya 18 cm? Nah, tadi kan luas persegi itu kan sisi kali sisi. Berarti kalau panjangnya sisinya 18, maka luas persegi sama dengan sisi kali sisi, ya kan? Berarti 18 kali 18 ya, sama dengan 324 cm persegi. Ya, 324. Kita kalau sudah hafal 18 kuadrat, maka ya kita tidak akan sulit dalam mencari luas persegi tersebut gitu ya. Nah, untuk kebalikan dari pangkat 2 atau bilangan persegi itu adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2. Jadi kebalikan dari pangkat 2 itu adalah akar pangkat 2 gitu ya. Jadi kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, simbolkannya dilambangkan dengan itu ya. Nah, itu dibaca akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari, misalkan 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya kan? Karena 2 kali 2. Nah, artinya akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Contoh lagi, 3 pangkat 2 itu adalah 9. 3 kali 3 kan 9 ya. Artinya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jadi akar 9 sama dengan 3. Contoh lagi, 10 kuadrat itu kan 10 kali 10 100 kan? Artinya apa? Ya, 100. Akar kuadrat dari 100 itu sama dengan 10 ya. Tuh, semoga teman-teman juga bisa memahaminya. Contohnya soal ya, hitunglah A, 4 kuadrat ditambah akar 36. B, akar 64 kali 2 kuadrat. Nomor 2, berapakah panjang sisi persegi yang luasnya 81 cm kuadrat? Oke, penyelesaiannya untuk nomor 1 yang A, 4 kuadrat ditambah akar kuadrat dari 36 sama dengan 4 kali 4 itu kan 16.
Kemudian akar kuadrat dari 36 itu sama dengan 6. Nah, 6 kuadrat itu kan 36, maka kebalikannya akar kuadrat dari 36 itu kan 6, maka sama dengan 22. Yang B, akar kuadrat dari 64 kali 2 pangkat 2 sama dengan akar 64 sama dengan 8 ya. Nah, akar kuadrat dari 64 kan 8. Kenapa? Karena 8 kali 8 itu 64. Nah, 2 kuadrat itu 2 kali 2 sama dengan 4, maka 8 kali 4 sama dengan 32. Oke, nomor 2. Nah, untuk mencari luas persegi, maka sisi kali sisi ya, tadi ya luas persegi itu kan sisi kali sisi atau S kuadrat atau S kali S. Nah, kalau di nomor 2 ini yang sudah diketahui ya, luasnya sudah diketahui, tetapi kita ditanyakan tentang berapa panjang sisi persegi tersebut. Maka kalau kita disuruh untuk mencari panjang sisinya, maka S sama dengan akar dari L ya. L itu luas persegi. Maka kita tinggal masukkan bahwa panjang sisinya sama dengan akar kuadrat dari 81 cm persegi. Jadi akar dari 81 itu 9 cm. Jadi panjang sisi persegi tersebut adalah 9 cm. Jadi untuk penekanan saja, kalau ada luas persegi diketahui tapi ditanyakan panjang sisinya, maka S sama dengan akar kuadrat dari luas persegi tersebut ya. Jadi S sama dengan akar kuadrat dari L ya, seperti itu. Nah, itu kan tadi Ustadz sudah contohkan untuk bilangan yang kecil-kecil ya. Insya Allah mudah seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya luas yang nomor 3, di luas segitiga, luas segitiga. Nah, kalau segitiga itu kan hanyalah segitiga, berarti kan persegi itu hanya dibelah ya. Misalkan persegi panjang ini kan panjang dan lebar. Nah, kita tahu bahwa luas persegi panjang di samping adalah panjang kali lebar. Nah, karena di depan tadi sudah Ustadz jelaskan kalau luas persegi panjang itu panjang kali L ya. Seandainya persegi panjang ini kita belah sesuai diagonalnya menjadi dua bagian yang sama, maka terbentuknya dua buah segitiga. Nah, kita belah menjadi seperti itu. Maka otomatis dari masing-masing bangun itu adalah setengah dari luas yang pertama tadi yang utuh ya. Kalau di persegi panjang itu panjang dan lebar, tapi kalau di segitiga itu namanya bukan panjang dan lebar tapi alas dan tinggi ya, sehingga didapat luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Hitunglah luas masing-masing segitiga berikut ini. Ada 3 segitiga. Kita coba untuk berlatih. Di sini ada segitiga yang A itu alasnya 12 cm, kemudian tingginya 5 cm. Yang B itu alasnya 9 cm, tingginya 4 cm. Yang C itu ada 10 cm itu bukan sisi miring tetapi harus tegak lurus dengan garis alas, namanya tinggi itu harus tegak lurus dengan alasnya. Nah, terhitung puncaknya itu kita hitung dari puncak sampai perpanjangan dari garis alasnya ya. Alasnya 7 cm dan tingginya 10 cm. Baik, penyelesaiannya yang A tadi luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi ya. Jadi kita masukkan setengah kali alasnya 12 kali tingginya 5. Tinggal kita hitung sama dengan 30 cm persegi.
Dengan cara yang sama, B itu apakah yang sudah bisa jawab? Ya, setengah kali 9 kali 4, hasilnya adalah 18 cm persegi. Bagaimana dengan yang C? Adakah yang sudah bisa menemukan jawabannya? Oke, yang C ini setengah kali 7 kali 10, maka hasilnya adalah 35 cm persegi. Baik, demikianlah 3 rumus luas bangun datar, persegi panjang, persegi dan segitiga. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kemudian untuk tugasnya silakan nanti bisa disimak, tidak di video ini, nanti Ustadz akan tulis di grup gitu ya. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di kelas 4A. Tetap jaga protokol kesehatan dan jaga diri baik-baik, seperti itu. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.